Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menulis sebuah esai untuk apply beasiswa. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Cahyadi. Ini beberapa aktivitas atau penghargaan terkait dengan beasiswa yang saya peroleh selama saya hidup gitu ya. Jadi saya sebagai awardee Marubeni Foundation itu adalah beasiswa yang saya peroleh pada tahun 2004. Kemudian saya juga mendapatkan beasiswa dari Tanoto Foundation itu 2005 sampai 2007. Kemudian saya juga lulusan terbaik Fakultas Peternakan UGM pada tahun 2007 dan sebagai penerima beasiswa sekolah pasca sarjana UGM 2007 sampai 2009. Kemudian saya juga memperoleh penghargaan atau beasiswa dari Qatar Charity di 2008 sampai 2009. Kemudian ketika saya melanjutkan sekolah di Korea Selatan, saya dapat beasiswa BK21 Plus dari Korea Selatan. Kemudian ketika saya sekolah di sana, saya juga mendapat kesempatan untuk ke Cina. Waktu itu saya dibiayai oleh International Foundation of Animal Genetics pada tahun 2004. Saya dianugerahi Travel Bursary Award. Kemudian selama saya mengabdi sebagai dosen setelah pulang sekolah S3, saya mendapat first winner dari Jita Award Undip. Jadi itu adalah penghargaan untuk best paper ketika saya mempublikasikan pekerjaan saya atau riset saya di Journal of Indonesian Tropical Animal Agriculture. Kemudian pada tahun 2016, di tahun yang sama juga saya mewakili Fakultas Pertanian sebagai dosen berprestasi di tingkat universitas. Kita langsung ke materi tentang esai. Jadi secara umum esai itu terdiri dari bagian-bagian ini. Jadi ada thesis statement, ada pendahuluan, kemudian ada bagian isi atau pembahasan dan kesimpulan. Thesis statement itu merupakan bagian paling penting dalam ketika kita membuat sebuah esai. Dan biasanya dia mewakili semua topik yang ada di pendahuluan. Kemudian pendahuluan itu biasanya disusun dari general sampai ke spesifik. Kemudian ada isi atau pembahasan yang sifatnya general umum gitu ya. Jadi umum itu artinya tergantung topik yang kalian ingin bicarakan. Dia berisi fakta-fakta pendukung tentang topik yang kalian buat. Kemudian yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Kalau tadi di pendahuluan itu dari general ke spesifik, sedangkan kesimpulan adalah jawaban dari pendahuluan dan sifatnya dia general, umum. Kembali ke struktur esai tadi, jadi sebenarnya materi hari ini cukup diwakili oleh satu slide ini. Jadi pendahuluan itu merupakan pernyataan umum, kemudian kita mengungkap latar belakang segala macamnya gitu, kemudian kita rumuskan masalahnya sampai nanti kita buatkan tesis statementnya. Tesis statementnya sebenarnya mirip dengan hipotesis. Jadi kita membuat latar belakang, kemudian merumuskan masalah. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang kita bentuk itu akan membuat sebuah hipotesis atau dugaan sementara. Nah, kemudian untuk bagian pendahuluan ini dia fokus pada rumusan masalah, kemudian kerangka konseptual yang kita bentuk, hipotesis tadi, kemudian metode kalau ada, dan tujuan serta manfaatnya. Kemudian pada pendahuluan ini kita harus menghindari menggunakan kata ganti orang seperti saya, kami, mereka, dia, kamu. Kemudian tidak ada dokumen dalam pendahuluan atau belum ada pembahasan. Kemudian ke bagian kedua adalah bagian pembahasan. Di sini kita membuat topik sentence atau kalimat-kalimat topik. Jadi atau kalau di bahasa Indonesia itu ya ide pokok setiap paragraf. Kemudian kita menyajikan data dan temuan, kemudian kita susun secara sistematis data dan temuan serta bukti-bukti lain yang mendukung. Nah, kemudian hasilnya itu kita analisis. Pada pembahasan itu kita fokus pada satu ide utama biasanya, atau setiap paragraf itu ada satu ide pokok. Kemudian setiap paragraf lagi itu dia memiliki kalimatnya,
sedikit, kita sekitar kalimat 3 untuk kalimat pengantarnya 3 sampai 4 kalimat. Kemudian di sana kita juga berikan isi dan simpulan. Kemudian pada bagian pembahasan ini juga itu tidak ada statement yang ide pokoknya keluar dari topik. Kemudian tidak ada plagiasi, fabrikasi ataupun yang sejenisnya. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan tadi kita seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya merupakan jawaban dari tujuan. Nah, pada bagian kesimpulan itu pastikan tidak bertentangan. Jadi harus inline antara pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan. Kemudian memuat simpulan hasil temuan atau hasil diskusi dari pembahasan. Kemudian hindari langsung menggunakan kata kesimpulannya adalah gitu ya, atau bisa digantikan dengan kata-kata lain. Kemudian tidak ada temuan baru selain yang sudah kita sampaikan pada pendahuluan maupun pembahasan. Inti cerita, kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan. Coba kita lebih perdetail bagian-bagiannya. Yang pertama pendahuluan. Jadi pendahuluan itu merupakan bagian pertama pada sebuah esai. Nah, ketika kita membuat pendahuluan itu harus kita create sebagai sebisa mungkin sehingga bisa menarik minat pembaca. Jadi ketika pembaca melihat latar belakang kita, itu setidaknya dia tertarik untuk melanjutkan untuk membaca. Nah, untuk format isinya itu setidaknya dia ada 4 gitu. Jadi yang pertama dia menarik perhatian, kemudian menyatakan permasalahan. Jadi permasalahan apa sih yang ingin kita bahas atau ingin kita sampaikan pada esai yang kita buat. Kemudian bisa menggunakan kalimat penghubung atau transisi, ini biasanya dalam bahasa Inggris gitu ya, karena kita kan kalian di sini sebagai calon mahasiswa unggulan gitu ya, mahasiswa unggulan yang harapannya nanti bisa go internasional. Jadi memang ya harus menguasai bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu banyak bisa digunakan gitu ya, kalimat penghubung atau transisi, karena tidak boleh di depan kalimat keberadaan mereka tersebut. Nah, kalau di bahasa Inggris itu boleh di depan kalimat. Contohnya misalkan in addition, however, kemudian moreover, kemudian furthermore, on the other hand, dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh kalimat penghubung atau transisi. Kemudian pada pendahuluan itu biasanya disampaikan tesis statement kita. Letaknya di mana? Di bagian akhir dari pendahuluan. Berikut ini adalah strategi bagaimana cara untuk membangun pendahuluan gitu, atau membuat sebuah pendahuluan. Yang pertama, kita harus menyediakan latar belakang umum tentang topik yang ingin kita perdalam dengan cara membentuk sebuah pernyataan umum di awal kalimat gitu ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan kutipan, itu yang menggugah pemikiran. Jadi kutipan bisa dari berita atau jurnal ilmiah atau yang lainnya. Kemudian nyatakan pertanyaan tentang topik yang kita buat. Kemudian nyatakan fakta yang mengejutkan atau pernyataan yang membingungkan. Jadi sehingga timbul sebuah pertanyaan gitu ya. Jadi ketika pembaca membaca esai kita gitu ya, itu mereka akan bertanya-tanya gitu. Ada apa sih di chapter berikutnya? Kemudian menjelaskan masalah secara detail. Berikan beberapa analogi, itu juga boleh untuk membuat pendahuluan ini menarik. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menunjukkan bagaimana topik tersebut atau topik yang kita bahas pada pendahuluan itu terkait atau terikat dengan pengalaman pembaca, sehingga pembaca itu merasa mengalami hal yang sama gitu, atau menemukan ini nih kita menghadapi masalah yang sama. Jadi sehingga dia akan terus membaca, tidak membosankan. Selanjutnya, untuk membuat kalimat pada pendahuluan itu kita harus membuat kalimat-kalimat yang terhubung dengan topik utama yang kita ingin sampaikan dalam sebuah esai. Cara yang bisa digunakan, misalkan kita menjelaskan bagaimana topik yang ingin kita sampaikan itu adalah penting gitu ya. Jadi ini beranjak dari latar belakang, kemudian kalimat atau paragraf berikutnya itu bisa
bagaimana atau kenapa sih esai yang kita buat itu penting atau topik yang kita ingin sampaikan pada sebuah esai itu penting. Kemudian terdiri dari beberapa kalimat gitu. Jadi kita bisa sampaikan dengan flow yang sistematis dan logis. Kemudian yang selanjutnya dalam pembuatan pendahuluan itu kita bisa akhiri paragraf terakhir pada sebuah pendahuluan yang kita buat pada esai itu adalah tesis statementnya. Biasanya sih bisa dalam bentuk tujuan atau sebuah pernyataan tertentu kenapa topik atau ide yang ingin kita sampaikan pada sebuah esai itu penting. Bagian berikutnya adalah tesis statement. Tesis statement ini sangat penting gitu. Jadi pada sebuah esai, tesis statement itu sangat penting. Apa itu tesis statement? Tesis statement itu merupakan kalimat yang paling penting dalam sebuah tulisan atau esai karena di dalamnya terdapat ide pokok untuk keseluruhan sebuah esai. Kemudian si tesis statement ini juga merupakan ide pokok dari keseluruhan tulisan atau esai yang kita buat. Kalau dalam sebuah paragraf itu ada ide pokok paragraf, nah tesis statement itu merupakan ide pokok keseluruhan paragraf yang kita buat pada pendahuluan. Tesis statement itu biasanya berada pada paragraf pembuka, kemudian paragraf pertama, bisa juga dia di paragraf paling terakhir gitu ya. Kemudian topik sentence-nya atau kalimat topik atau ide pokok itu merupakan penting juga gitu dalam menyusun paragraf-paragraf berikutnya untuk mendukung tesis statement yang kita buat pada esai. Nah, tesis statement itu adalah ide pokok dari seluruh karangan atau tulisan. Saya mohon maaf apabila ada suara-suara gitu ya, jadi kayak suara mobil atau kendaraan karena memang saya ini sedang perjalanan dari Bandung ke Solo gitu ya, karena kebetulan kami ada sampling dan saya tidak bisa mempersiapkan kemarin-kemarin gitu ya. Kita lanjutkan ke pembahasan. Jadi ada bagian dari tesis statement. Tesis statement itu terdiri dari dua. Jadi dia ada topik dan ada controlling idea. Kita lihat di slide selanjutnya. Contoh tesis statement ini saya ambilkan gitu. Jadi susu merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat dicerna secara sempurna oleh manusia. Topiknya adalah susu, sedangkan controlling idenya atau controlling idenya itu adalah salah satu sumber protein hewani yang dapat dicerna secara sempurna oleh manusia. Kemudian kita coba lihat contoh yang kedua. Fast food adalah makanan favorit mahasiswa. Topiknya adalah fast food, controlling idea-nya adalah makanan favorit mahasiswa. Controlling idea ini penting untuk membatasi pembahasan atau statement-statement berikutnya pada sebuah esai. Nah, fungsinya dari tesis statement ini adalah yang pertama untuk menyampaikan topik kepada pembaca, yang kedua untuk merefleksikan topik yang ingin kita sampaikan pada sebuah esai, dan yang terakhir adalah untuk menyediakan blueprint apa yang dijelaskan dalam paper kepada pembaca. Karakteristik dari tesis statement, yang pertama, tesis statement berupa pernyataan, tidak boleh berupa pertanyaan gitu ya. Kemudian tesis statement itu harus kalimat yang utuh, yang mana di dalamnya terdapat subjek dan kata kerja dengan pola latar kata kerja yang berdasarkan waktu. Kemudian tesis statement harus sebuah opini atau pendapat yang menunjukkan tujuan dari penulis. Kemudian tesis statement itu menampilkan controlling idea. Kemudian biasanya tesis statement itu hanya memiliki satu controlling idea. Kemudian kita ke chapter berikutnya adalah bagian pembahasan atau isi. Isi atau pembahasan itu merupakan sejumlah paragraf yang mengembangkan ide yang disampaikan dalam tesis statement. Kemudian caranya adalah kita bisa membuat sejumlah ide pokok untuk setiap paragraf untuk mendukung tesis statement yang kita sampaikan pada sebuah esai. Masing-masing ide pokok itu menjadi kalimat ide pokok, kemudian kalimat ide pokok tadi berkembang menjadi sebuah paragraf.
Kemudian yang berikutnya, susunlah ide pokok mengikuti urutan yang logis. Jadi harus disusun atau disampaikan mengikuti urutan yang logis sistematis. Baik itu bisa dari sisi waktu, atau tempat, atau kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian pembahasan itu juga disusun secara detail untuk mendukung masing-masing ide pokok atau topik sentence pada setiap paragraf. Kemudian paragraf itu disusun secara detail dan logis yang seperti saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya gitu ya. Jadi dia agar mudah dibaca itu harus disusun secara detail dan logis atau sistematis. Kemudian setiap paragraf itu dapat kita akhiri dengan kalimat kesimpulan. Jadi yang menunjukkan mengerucutkan diskusi yang kita buat pada setiap paragraf. Berikut ini saya sampaikan contoh outline dari sebuah esai. Yang pertama, misalkan tadi kita punya satu contoh tesis statement. Jadi susu merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat dicerna secara sempurna oleh manusia. Itu adalah tesis statement kita. Kemudian isi paragraf pertama bisa berupa susu sebagai sumber protein hewani. Kemudian isi paragraf kedua bisa berupa susu dapat dicerna secara sempurna oleh manusia. Kemudian pada paragraf berikutnya bisa ditambahkan misalkan komposisi dan nilai gizi susu. Ini hanya salah satu contohnya saja. Kalau kalian ingin membuat esai yang sesuai dengan topik kalian, kalian bisa kembangkan sendiri-sendiri. Kalau secara pribadi, biasanya saya juga ketika membuat sebuah esai atau sebuah jurnal tulisan yang ilmiah gitu ya, saya menyiapkan beberapa kata kunci untuk mendukung tesis statement dan itu dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Jadi masing-masing misalkan di paragraf pertama kita buat secara umum, kemudian paragraf berikutnya ya ada kata kunci tertentu untuk mendukung paragraf sebelumnya dan seterusnya sehingga dibuat sebuah pendahuluan atau esai yang fully systematic. Jadi betul-betul dia sistematis secara sempurna gitu ya. Jadi secara singkat, tahapan dalam penulisan esai yang pertama kita rencanakan, kemudian kita susun ide pokok dan detail-detail yang ingin kita sampaikan pada sebuah esai. Kemudian detail-detail dan ide pokok tadi itu kita tuangkan ke dalam sebuah paragraf. Kemudian jumlah paragraf yang disusun itu tergantung pada kompleksitas, keluasan, serta tujuan dari penulisan dari esai kita. Kalau ingin yang detail, kemudian komprehensif, barangkali kita harus membuat yang paragraf dengan yang lebih banyak. Kemudian biasanya esai pendek itu memiliki 3-5 paragraf saja yang ditambah pada kemudian 3-5 paragraf itu adalah bagian isi atau pembahasannya ditambah pendahuluan dan kesimpulan. Kemudian kita bisa gunakan kata penghubung untuk menghubungkan antar kalimat dalam sebuah paragraf sehingga flow-nya dapat, sistematisnya dapat. Seperti saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya bahwa pada pembuatan esai kita perlu membuat atau menginput atau menggunakan signal atau transition word atau kata-kata penghubung. Contohnya untuk memberi contoh, for example, gitu ya, kita bisa gunakan for example, for instance, to illustrate. Kemudian untuk menggambarkan chronological order atau organization, kita bisa menggunakan the 6 steps are next, finally, first, secondly, third, dan seterusnya. Kemudian untuk memberikan informasi tambahan, kita bisa gunakan kata-kata seperti furthermore, in addition, also, moreover. Kemudian untuk ide-ide yang berseberangan, kita bisa gunakan kata-kata on the other hand, in contrast, although, however, dan seterusnya. Kemudian untuk membuat persamaan atau idenya sama, kita saling mendukung, bisa menggunakan likewise, similarly, kemudian in comparison. Kemudian untuk pengecualian kita bisa gunakan however, nevertheless, but, yet, still, dan seterusnya. Kemudian untuk for emphasis itu kita bisa gunakan above all, finally, more importantly. Kemudian untuk understanding kita bisa gunakan in other words, in
essence, kemudian briefly, itu bisa kita gunakan untuk menggambarkan understanding. Kemudian untuk summarizing, kita bisa gunakan in conclusion, to sum up, for these reasons, in a nutshell, dan seterusnya. Kemudian untuk exams, itu bisa kita gunakan remember this is important, this could be on the test, dan seterusnya. Bagian terakhir dari sebuah esai adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu merupakan jawaban dari tujuan. Biasanya tesis statement kita itu juga meliputi tujuan dari penulisan yang esai yang kita buat. Kemudian pada kesimpulan, usahakan beri pesan agar pembaca ikut berpikir dan berikan kesan juga yang semenarik mungkin bagi pembaca. Kemudian yang selanjutnya, pada kesimpulan, seperti yang saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya, itu tidak boleh ada hal-hal baru yang muncul gitu ya. Jadi tidak diperkenankan ketika kita membuat sebuah esai, kita tulis kesimpulan dan itu salah satu kesimpulannya tadi itu betul-betul menyimpang dari topik yang kita buat. Kemudian pastikan semua ide yang kita tuangkan dalam esai yang kita buat itu tercakup dalam kesimpulan. Dan yang terakhir, kesimpulan itu harus mengikuti isi dari esai yang kita buat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembekalan calon mahasiswa unggulan Fakultas Pertanian UNS kali ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada hal-hal yang positif, kalian bisa like, kemudian follow dan share materi ini ke siapapun yang barangkali mereka membutuhkan. Barangkali juga kalau ada diskusi atau pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar atau bisa diskusi secara langsung yang nanti mungkin akan disiapkan oleh tim kemahasiswaan Fakultas Pertanian secara conference gitu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.